Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 13 Oktober, hari Jumat, jam 8:26 pagi di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual, dan seperti janji saya di dalam Practical Ho'oponopono, saya akan membahas di kuliah spiritual kali ini, membahas tentang 10 pelajaran yang paling utama yang bisa didapatkan dari buku The Power of Now. Ada yang sudah baca bukunya? Ya, ini menurut saya adalah buku terbaik, ya, buku spiritual modern terbaik dibawakan oleh Eckhart Tolle atau Eckhart. Ya, saya nggak suka mungkin saya nggak bisa bacanya dengan benar, tapi saya Eckhart Tolle biasanya. Tolle atau Tolle, ya udahlah bodo amat lah ya. Yang penting itulah ya, Eckhart Tolle. Kebetulan di kelas Medium Membership di YouTube sedang membahas tentang buku The Power of Now, ya kita membahas tentang Unmanifested Portal, ya di mana di kelas Medium itu lebih detail ya bahasnya karena membahas kata per kata. Ya. Nah, karena itu saya baca ulang bukunya, saya coba pelajarin, lalu kemudian saya coba untuk merangkumkan, ya ini copy paste teman-teman, bukan karya saya, ya tapi saya merangkumkan. Saya minta AI untuk merangkumkan ini, dan inilah hasil 10 pembelajaran yang bagus atau pembelajaran yang layak untuk kita pelajarin dari buku The Power of Now. Jadi modal bagi teman-teman yang belum baca buku ini. Ya, mungkin jadi penyemangat. Oke? Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita segera mulai dari yang pertama. Ya, silakan ambil kertas, teman-teman, kalau dapatkan insight sesuatu, teman-teman boleh tulis ya, boleh tulis. Saya pun juga akan mencoba untuk menjelaskan dengan menggunakan papan tulis. Kita cek dulu, wah ini warnanya, warna apa yang paling pas nih? Kita coba warna kuning kali ya. Ya kuning nih mungkin lebih bagus ya, lebih pas. Ya ini menembus warna hitam, warna ini ya, good. Oke, kita akan coba. Sudah ready? Kita akan coba mulai. Pelajaran pertama, the present moment is all we have. The past is gone. The future is not yet here. So all we have is the present moment. When we dwell on the past or worry about the future, we are missing out the only moment that is real. Nah, ini pelajaran paling penting ya teman-teman, bahwa yang paling nyata ya, kita mempunyai 3 time frame. Ya, satu time frame adalah masa lalu, satu lagi time frame namanya masa depan, satu lagi time frame namanya present moment atau saat ini, sekarang ini. Ya. Nah, ini 3 ini kita bisa akses semuanya. Jadi kalau misalkan kita di sini, kita bisa akses ke sini, bisa akses ke sini, bisa akses ke sini. Maksudnya akses itu ya, kamu taruh atensimu menuju ke 3 ini. Ya, nah, tapi dari ketiga ini yang paling nyata itu adalah ini, yang tengah ini. Ini adalah satu hal yang paling nyata. Jadi kalau kamu sekarang jarang mengakses satu hal yang nyata, maka kamu akan terjebak pada ilusi. Ini dua nih ilusi. Kenapa dikatakan ilusi? Karena apa? Masa depan belum terjadi. Masa lalu sudah terjadi. Ini sudah terjadi, ini belum terjadi. Jadi halu, ya nggak ada ilusi. Satu hal yang paling nyata, yang paling real ya cuma ini. No. Jadi kalau kamu sekarang selalu, misalkan kamu menyesali masa lalu misalkan, lalu kemudian kamu selalu khawatir tentang masa depan, maka kamu ya sebenarnya nggak punya hidup. Kamu kenapa? Karena kamu kehilangan satu hal yang paling penting, satu hal yang paling nyata, yaitu saat ini. Bukan berarti kita nggak boleh fokus ke masa depan, masa lalu, nggak boleh. Bukan berarti kita nggak boleh fokus ke masa depan, boleh. Tetapi jangan berlebihan sampai melupakan yang now. Kenapa? Karena inilah yang paling nyata. Jadi kalau kamu sekarang jarang menuju ke now, maka hidup kamu ya dipenuhi dengan halusinasi. Ya, kamu kehilangan satu hal yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu at this right now. Karena apa? Karena baik masa lalu maupun masa depan, ini hanya bisa terjadi di now. Tanpa adanya now, masa lalu tidak akan pernah terjadi, masa depan juga tidak akan pernah terjadi. Renungkan itu. Oke, keren ya. Oke, lanjut yang kedua. You are not your mind. Your mind is
a tool that you can use. But it is not who you are. You are the observer of your mind. And you have the power to choose how you react to your thought. Kamu bukanlah pikiranmu. Pikiran kamu itu cuma tool yang bisa kamu gunakan. Sama seperti laptop yang saya pakai ini. Ini laptop ini cuma tools. Sama seperti handphone yang saya pakai. Itu cuma tools. Kalau ditanya, apakah saya adalah handphone? Enggak. Ini berpengaruh terhadap pertanyaan yang sangat penting, yaitu who am I? Ya, saya ini sebenarnya siapa? Siapa sebenarnya saya? Apakah saya adalah pikiran saya? Apakah saya adalah semua produk yang dikeluarkan oleh pikiran? Misalkan identitas, kekayaan, nama baik. Itu kan semua cuman karya pikiran. Sadarin bahwa kamu bukanlah pikiran. Sadarin bahwa pikiran itu cuma tools yang bisa kamu gunakan. Dan itu bukanlah kamu. Nah, inilah hebatnya pikiran. Kalau kamu tidak pernah menyadarin pikiran, maka kamu akan teridentifikasi dengan pikiran. Sehingga kalau kamu artinya teridentifikasi dengan pikiran, sehingga kalau ditanya, saya itu siapa? Who are you? Who am I? Maka jawabannya adalah, saya adalah pikiran. Itulah sebabnya kenapa kamu bisa marah, kenapa kamu bisa tersinggung, kenapa kamu sensi, karena kamu berpikir, saya adalah pikiran. Ketika ada orang mengatakan, Irwan, kamu goblok, saya ngamuk, saya marah, saya tersinggung. Yang tersinggung siapa? Irwan yang tersinggung. Oke, Irwan itu siapa? Apakah kamu adalah Irwan? Iya sih, orang-orang panggil saya begitu. Terus digali. Benar. Kalau sekarang kamu adalah Irwan, apakah itu absolut? Kalau nanti kamu suatu saat pergi ke Amerika, lalu kemudian kamu berganti nama menjadi Johnny misalkan, maka kemana Irwan? Ya hilang. Orang di Amerika kan mengenal saya sebagai Johnny, bukan Irwan. Lalu apakah Irwan absolut? Enggak. Lalu kenapa saya marah? Kenapa ketika ada orang mengatakan Irwan goblok, kok Irwannya marah? Nah, itu perenungan seperti itu akan membawa kamu pada satu kesadaran bahwa, tiba-tiba saya tersadar bahwa saya bukanlah pikiran. Tapi kalau kamu tidak pernah menyadari itu, kamu akan terbawa arus pada pikiran. Terus, ya sebabnya kenapa kamu depresi, kenapa sekarang orang bilang, waduh, saya fobia ini, fobia itu, pikiran saya sana kemari, orang mengalami ini, karena dia tidak pernah sadar ya bahwa pikiran adalah tools, bahwa kamu adalah master di pikiranmu. No. Ya, perhatikan. You are the observer of your mind. Kamu adalah orang yang mengamatin pikiran. Perhatikan di sini ya. Ini disebut observer. Kamulah orang yang mengamatin pikiran. Bukan kamu yang berada di sini, bukan. Bukan. Tapi kamu ada di sini. This is who you really are. Tapi kamu kena trap dengan pikiran sehingga kamu berpikir bahwa saya itu sama dengan pikiran. Ya. Dan kalau kamu sudah menyadari bahwa kamu adalah observer di sini, maka apa yang terjadi? Kamu punya power untuk mereact, punya power untuk merespon apapun yang dikeluarkan oleh pikiran. Sehingga sekarang kamu menjadi master. Karena kamu punya power, kamu jadi bos. Sama juga saya jadi bos bagi laptop saya. Ya, sehingga saya tidak dikendalikan oleh laptop. Enggak. Yang benar begitu. Tapi kalau saya kecanduan dengan laptop, main game misalkan, atau saya scroll media terlalu banyak sehingga sekarang saya nggak mau melakukan hal yang lain, dikendalikan oleh laptop, ya akhirnya saya berpikir saya adalah laptop. Tanpa laptop saya mati. Padahal yang benar kan, saya adalah master bagi laptop saya. Laptop saya cuma tools. Mau ada atau mau tidak ada laptop saya tetap hidup. Laptop saya harus ada saya baru bisa hidup. Kan begitu kan teorinya. Tapi perhatikan, karena kamu sudah teridentifikasi dengan sesuatu, maka sesuatu itu akan membuat kamu jadi buta, lupa bahwa kamu sebenarnya adalah master dari sesuatu itu. Lupa bahwa sesuatu itu adalah tools. Ya, itu adalah poin yang kita dapatkan dari nomor 2. Wah, seru nih ya. Tampaknya video ini bisa panjang nih. Ya, sudah 9 menit. Mungkin kita akan buat video ini potong-potongan ya. Supaya kita bisa maksimal belajarnya. Karena ini ada 10. Ya, kita lanjutkan. Kalau udah dirasa terlalu panjang, nanti kita bisa putus video ini, sambung di bagian kedua. Boleh ya? Nah, bagi teman-teman saya ingatkan ulang, jangan lupa dicatat. Siapa dapat insight apa, dicatat. Oke, lanjut. Nomor 3 ya. Accept
what is. Resistance to the present moment creates suffering. When we accept things as they are, we can find peace and inner stillness. Penerimaan adalah kata kuncinya. Menerimalah, terimalah seperti apa adanya. Kenapa kamu tidak bisa menerima? Karena kamu menolak saat ini, betul? Karena perhatikan time frame-nya. Past, future, now. Hanya di now semuanya bisa terjadi. Kamu menolak now, maka kamu gak akan bisa menemukannya di masa lalu ataupun masa depan. Ini pernah saya bahas juga. Di mana kamu naruh bahagia? Bahagiamu taruh di mana? Kalau kamu taruh bahagiamu di masa lalu ataupun di masa depan, maka selamanya kamu gak akan pernah bahagia. Catat itu. Kamu hanya bisa bahagia kalau di sini. Tentu saja ini harus belajar. Dipelajari. Tapi balik lagi poinnya, logikanya. Kalau kamu tidak bisa bahagia di now, di saat ini, maka semuanya gak bisa. Nah, ini berlaku bukan cuma buat bahagia. Penerimaan juga berlaku sama. Kalau kamu tidak bisa menerima masa lalu atau masa depan, ya mungkin ada solusinya. It's okay. Ya mungkin ada pakai teori A, teori B, teori C, kita bisa pakai, bisa deal with that, bisa hadapin itu. Tapi kalau kamu tidak bisa menerima saat ini, kamu berasa tidak nyaman dengan saat ini karena kamu tidak bisa menerima, maka apa terjadi? Yaitu dia. Penolakan terhadap saat ini akan mengakibatkan penderitaan. Penolakan terhadap saat ini akan mengakibatkan penderitaan. Kalau kamu bisa menerima semuanya as it is, tentu saja itu menerimanya di now ya, maka kita bisa akan menemukan rasa damai, peace, dan inner stillness. Ya, rasa damai yang muncul dari dalam. Ya, yang tanpa sebab, tanpa syarat, nggak perlu pakai alasan, bahagia aja. Kuncinya satu, penerimaan. Ya, balik lagi semuanya berantai ya. Kenapa kamu nggak bisa menerima? Itu besar kemungkinan karena kamu berada di sini dan di sini. Karena kalau kamu berada di now, tidak ada hal lain yang bisa kamu lakukan kecuali menerima. That's it. Kapan Pak saatnya kita menerima saat ini? Ketika kita meditasi. Meditasi itu kamu melebur dengan saat ini. Bukan dengan masa lalu, bukan masa depan. Nah, kalau kamu mengatakan, Pak, pikiran saya kemana-mana. Pikiran kamu itu tidak akan pernah ada di now. Betul apa betul? Renungkan. Pikiran kamu cuman ada di masa lalu atau masa depan. Nggak akan pernah ada di now. Maka supaya bisa berada di now, bagaimana? Kamu harus relax. Betul sekali. Yes. Harus masuk dalam kondisi yang no mind. Ini kata kuncinya. Karena kalau kamu pakai mind, nggak akan bisa. Nah, itu muncul pertanyaan, Pak, caranya menuju ke now bagaimana? Nah, apakah cara masuk ke no mind? No. Caranya cuma satu, just be. Karena apa? Pada dasarnya kamu nggak bisa lari dari now. Mana bisa lari dari now? Nggak bisa. There is no way to move out atau move away from now. Nggak ada jalannya. Dan ingat, everything itu bisa happen, bisa terjadi. Everything is happening only at this present moment. Without present moment, tanpa adanya now, tanpa adanya present moment dan now, maka ini semua gak akan mungkin terjadi. Jadi ini sumbernya. Ini sumber dari semuanya. Nah, kalau kamu menolak sumbernya, kamu tidak bisa menerima sumbernya atau kamu tidak bisa menyatu dengan sumbernya, kamu akan terjebak pada yes, betul, kamu tidak bisa lari dari now. Kamu akan selalu berada di now. Tapi kalau kamu tidak pernah menyadarin, kamu akan gunakan now itu untuk terjebak pada dua time frame ini. Paham maksudnya? Ya, jadi kuncinya adalah menerima. Ya, otomatis kalau kamu sudah berada di now, menerima akan jadi sangat mudah. Dan kalau kamu bisa menerima, maka suffering akan berhenti. Karena sumber dari semua penderitaan kamu itu pada rasa tidak terima. Renungkan itu. Kalau kamu bisa menerima segalanya dengan apa adanya, apakah masih ada penderitaan? Gak ada. Di mana kamu bisa menerima semuanya dengan apa adanya? Di now. Karena di now, apa ada namanya penderitaan? Gak ada. Karena penderitaan itu cuma dalam versi
atau dalam dunianya, atau dalam state-nya pikiran. Kalau pikiran kamu non-aktif, kemana penderitaan kamu? Gak ada, hilang. Betul? Setuju? Menarik? Seru ya, udah saya bahas 3 dulu ya teman-teman ya, boleh ya? Karena sudah 15 menit, saya rasa juga nggak perlu buru-buru juga. Nanti lain kali kita buat lagi poin-poin yang nomor selanjutnya. Ya, belajar spiritual itu nggak usah buru-buru teman-teman. Nggak usah, ayo cepetan Pak, cepetan kita mau rangkuman semua. Jangan. Belajar spiritual itu harus menikmatin poin demi poin. Yang penting tuh tersampaikan nggak isinya. Pemahamannya bertambah nggak? Bukan aduh cepet-cepetan. Bukan. Sama juga baca buku The Power of Now. Anda beli bukunya bukan untuk balapan baca cepet-cepetan. Bukan. Buku ini untuk dinikmatin kata demi kata. Saya aja baca buku ini mungkin 2 tahun kali ya. Dicicil aja, dinikmatin. 1 hari mungkin baca 1 lembar, 2 lembar. It's okay. Nggak masalah. Jadi kalau ada teman-teman lihat video ini lalu kemudian berpikir, waduh, cepetan Pak, buat lagi saja. Jangan, salah. Belajar spiritual itu harus kita nikmatin. Yang penting pemahamannya dapat nggak? Ayo, diskusi dulu di kolom komentar ya. Diskusi. Kalau diskusinya rame, bagus, berarti teman-teman tertarik di sini. Kita bisa lanjutkan ke poin selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.